Di tahun 1998 sendiri, Wak, setidaknya ada sekitar 35 wanita yang dilaporkan hilang, wanita panggilan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini, Wak? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan bahagia ya. Nah, di malam ini aku akan kembali lagi membawakan satu kisah kriminal yang pernah menggemparkan Kanada, Wak. Kasus ini tuh adalah kasus penghilangan nyawa berantai yang tidak disangka-sangka terjadi di sebuah peternakan babi yang dari luar terlihat biasa, terlihat aman, dan juga tenang. Yang bikin kasus ini makin ngeri, semua korbannya itu dihabisi dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Pokoknya kayak sulit dipikirkan akal manusia lah, Wak. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu kalau nantinya akan ada banyak sekali hal-hal yang bikin kalian gak nyaman. Jadi aku saranin buat kalian yang tidak nyaman dengan hal-hal seperti ini, atau mungkin keadaan kalian lagi tidak baik-baik saja, atau pasti lagi banyak yang lagi makan, lebih baik gak usah lanjut nonton video yang ini, Wak. Masih banyak video yang lain, cari aja. Ya, tapi buat kalian yang tidak keberatan, sekarang kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang bernama Robert William Pickton atau Robert. Robert ini lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1949 di kota Port Coquitlam, British Columbia, Kanada. Ayahnya bernama Leonard Francis Pickton dan ibunya bernama Louise Helen Arnold. Ya, nah Robert ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya namanya Linda Wright dan adiknya laki-laki namanya David Pickton atau biasa dipanggil Dave. Jadi Linda, Robert, Dave ya. Nah, keluarga Pickton ini, Wak, punya usaha peternakan sekaligus juga penyembelihan babi yang besar kali. Luas peternakannya itu sekitar 30 hektar. Bayangkan sama kalian. Tapi walaupun punya peternakan segede itu, Wak, mereka ngelola bisnis tuh sendiri gitu, maksudnya keluarga inti aja, mereka nggak punya karyawan. Sejak kecil Robert sama adeknya si Dave itu yang selalu sering disuruh untuk ngikut bantu ngurusin peternakan sama mamanya, mulai dari ngasih makan, ngerawat babi, dan juga ngurus semua kebutuhan peternakan. Berbeda dengan mereka berdua, kakaknya Linda ini justru ditempatkan tinggal bersama salah satu kerabat mereka. Jadi nggak boleh kotor-kotoran di sana, sehingga tidak ikut menjalani kehidupan di peternakan seperti kedua adiknya. Nggak tahu alasannya apa, Wan. Dari situlah bisa dibilang masa kecilnya Robert itu mulai nggak bahagia, karena sehari-harinya waktunya itu lebih banyak dihabiskan di peternakan. Jadi dia nggak punya kesempatan buat main sama kawan-kawan sebayanya, apalagi juga menikmati masa kecil seperti anak-anak yang lain. Dan selain itu juga, Wak, Robert kecil ini juga sering sekali diperlakukan kasar secara fisik sama bapaknya kalau nggak nurutin perintah bapaknya. Nggak cuma itu aja, orang tua Robert ini juga tidak memperdulikan atau tidak terlalu memperdulikan pendidikannya Robert. Mereka lebih suka nyuruh Robert ini untuk ikut ngurus peternakan daripada belajar di sekolah. Udahlah, sekolah tuh nggak terlalu penting kata mereka. Yang penting urusan peternakan beres sama kau, kata orang tuanya Robert. Alhasil Robert pun sering ketinggalan pelajaran dan jadi susah kali, Wak, ngikutin pelajaran di sekolah. Karena hal itu Robert pun jadi di DO, dikeluarkan dia dari sekolah. Melihat hal itu, orang tua Robert ngambil pusing, Wak. Justru mereka menganggap ya udah ini adalah sebagai kesempatan bagus nih supaya Robert bisa fokus bekerja. Karena keluarga Pickton ini memang punya usaha peternakan babi ya kan. Robert pun dikirimkan magang ke sebuah rumah potong hewan dengan harapan supaya Robert itu bisa belajar teknik penyembelihan dan juga pengolahan ternak secara langsung, terus membawa keterampilan itu balik lagi untuk membantu mengembangkan usaha keluarga mereka. Dan betul aja di usia yang masih remaja, Wak, Robert udah jago untuk nyembelih, ngulitin, dan juga motong-motong daging babi ini. Selesai magang, Robert jadi punya banyak waktu lagi lah ya kan untuk membantu usaha peternakan keluarganya. Dan seiring berjalannya waktu, peternakan babi Robert ini juga sering menjadi pemasok daging babi, Wak, di berbagai wilayah di sekitar tempat mereka tinggal gitu. Berpuluh tahun kemudian, ketika Robert ini sudah menginjak usia 28 tahun, Wak, kedua orang tuanya Robert ini meninggal dalam rentang waktu yang berdekatan. Bapaknya udah nggak ada, yatim piatu dia. Sebelum meninggal, orang tuanya Robert ini sudah bikin surat wasiat untuk ketiga anak mereka, which is Linda, Robert, dan Dave. Di situ, di surat wasiat itu tertulis kalau Robert ditunjuk untuk meneruskan usaha peternakan, sementara kakak sama adiknya Linda sama Dave masing-masing tetap dapat warisan, tapi berupa uang
uang, rumah, dan sebagian lahan peternakan. Tapi pembagiannya juga belum jelas, kami nggak dapat infonya. Yang jelas, sejak saat itu Dev nempatin rumah utama, rumah keluarganya ini. Linda, kakaknya tinggal di daerah lain, sementara Robert tinggal di sebuah trailer atau kayak rumah kecil gitu yang masih ada di area peternakan. Selama orang tuanya masih hidup, Wak, keluarga Picton ini memang ngurus peternakan itu sendiri ya kan, tanpa mempekerjakan karyawan. Tapi setelah Robert mengambil alih usaha keluarga ini, barulah Robert yang mulai merekrut beberapa orang untuk bantu dia di peternakan. Ya wajar sih, Wak. Itu kan peternakannya luas sekali, 30 hektar loh. Jadi hampir mustahil kalau harus diurus sendirian sama si Robert. Jadinya pekerjaan Robert pun jadi lebih ringan karena sudah dibantu sama karyawan-karyawan, sama pegawainya lah. Sementara Dev, adiknya ini bekerja menjadi seorang kontraktor pembongkaran di wilayah Vancouver. Sekitar rumahnya si Robert juga, sekitar 40 menit lah ke peternakannya si Robert. Nanti kalau misalnya lagi banyak proyek besar, Wak, Dev ini bakal sering minta bantuannya si Robert untuk ikut kerja di proyeknya ini juga. Robert hampir tidak pernah menolak karena urusan peternakan kan udah dibantu sama pegawainya. Dia bisa lah itu ninggalin peternakan untuk sementara waktu untuk ngebantu adiknya. Akibatnya karena sering dipanggil terus sama si Dev, Robert jadi cukup sering tuh, Wak, bolak-balik Vancouver peternakan demi bisa mengurus dua pekerjaan ini sekaligus. Lumayan kerepotan juga lah lama-lama Robert di situ. Nengok itu Linda, kakak mereka, bilang, Robert, daripada kau repot-repot ngurus peternakan sebesar itu, gimana kalau kita jual aja sebagian lahannya? Lumayan loh, Dek, itu harga tanah di sini juga lagi naik-naiknya, katanya. Bisa untung banyak kita nanti, katanya. Iya juga ya, Kak ya. Yaudahlah, setuju aku, kita jual aja. Lagian juga aku nggak sanggup kalau ngurus peternakan sebesar itu lama-lama, katanya. Ya udah, kok gimana, Dek? Setuju nggak? Nanya ke si Dev. Oh iya, Kak, aku sih setuju-setuju aja, kata si Dev. Udahlah tuh. Akhirnya sebagian lahan peternakan mereka seluas 5 hektar dijual, Wak. 5 hektar aja nih. Dari hasil penjualan itu mereka dapat uang lebih dari 5 juta dolar. Otomatis kaya mendadak lah orang ini. Itu baru 5 hektar, masih ada sisa 25 hektar lagi tuh lahan mereka ya kan. Dengan uang yang didapat itu kan banyak tuh, jutaan dolar. Robert pun foya-foya lah ngabisin uang itu. Salah satunya, dia jadi sering wanita panggilan, Wak, di wilayah Lautrec atau area bisa dibilang area kumuh ya lah, yang memang terkenal dengan prostitusinya, obat-obatan terlarangnya, dan juga penduduk ekonomi rendah di bagian timur Vancouver, tempat adiknya itu, bagian timurnya. Nah, FYI, Wak, sejak tahun 1980-an banyak sekali wanita panggilan dilaporkan hilang di area Lautrec ini. Robert suka ngambilnya di situ. Dan biasanya, Wak, Robert ini sering nawarin wanita-wanita panggilan itu dengan uang dalam jumlah yang besar. Terus uang itu udah nih, aku kasih kau duitnya banyak supaya kau bisa beli obat-obatan terlarang. Wanita-wanita panggilan di sana juga pecandu kebanyakan. Jadi kalau misalnya mereka bilang, oke, aku mau, dah Robert bakal bawa lah mereka untuk jasanya. Tapi nggak di sana, Wak, dibawa ke trailer di tempat peternakannya itu. Gitu terus bertahun-tahun. Kebiasaannya si Robert tuh panggil, ditawarin, bawa ke situ. Panggil, tawarin, bawa ke situ. Dah. Seiring berjalannya waktu, Robert sama Dev yang memang lebih senang bergaul ini, Wak, punya ide untuk memanfaatkan sebagian area peternakan yang tersisa itu sebagai tempat kumpul, tempat untuk mengadakan berbagai acara. Akhirnya tahun 96 Robert sama Dev mendirikan sebuah klub sosial yang bernama The Piggy Palace Good Time Society atau sering juga disebut Piggy's Place. Nah, klub ini dibangun di bangunan bekas rumah potong hewan di lahan area peternakannya si Robert, dibangun di situ. Sejak saat itu, selain mereka ngurus peternakan babi, ada juga kadang ngurus proyek, area peternakan mereka ini juga jadi rutin dijadikan lokasi pesta dan juga berbagai acara yang memang dihadiri banyak orang. Tiap malamnya, Wak, klub ini nawari juga berbagai hiburan, kayak itulah pertunjukan musik, ada dansanya, atau yaudah pesta-pesta barbecue gitu. Dibikinlah klub itu kan. Seiring berjalannya waktu, klub ini pun makin populer di berbagai kalangan yang ada di sana. Bahkan katanya, Wak, total pengunjung di sana itu sampai jumlah 2.000 orang loh, Wak. 2.000-an orang. Rame di sana. Dah, di tengah kesibukan yang ngurus 2 bisnis kan ini berarti ya kan? 3 bahkan, peternakan, Dev kadang-kadang sama si klub ini, tapi yang paling sering kan 2 ini. Robert ini masih sering tuh pergi ke Vancouver, tempat adiknya, untuk ngajak atau manggil wanita-wanita panggilan balik ke peternakannya atau juga ke klubnya tuh. Sering dibawa ke sana. Nggak ada yang ngerasain sama kebiasaan waktu itu. Secara dia juga masih single, banyak duitnya ya kan itu, terus dikerjain biasa aja. Sampai akhirnya sebuah kejadian menghebohkan pun terjadi.
Jadi pada tahun 97 seperti biasa si Robert ini pergi lagi lah ke daerah Lautrec tadi yang ada di Vancouver untuk mencari wanita panggilan. Setelah Robert nawarin uang, nawarin obat-obatan terlarang kayak biasanya, malam itu Robert berhasil ngajak satu wanita panggilan. Yang wanita panggilan ini juga pecandu obat-obatan, Wak. Namanya Wendy. Ya, dibawalah ke trailernya yang ada di peternakan. Pas nyampe di sana, Robert lah jasanya si Wendy ini. Selesai pakai jasanya, Wendy sempet teleponan sama orang. Gitu. Nah, pas lagi nelpon orang ini, tiba-tiba Robert ngeborgol tangan si Wendy dari belakang. Diborgolnya, apa nih katanya? Udah diam kau. Jangan banyak bergerak katanya. Wendy coba tuh buat apa nih, nggak mau, aku nggak mau. Dia berhasil ngelepas salah satu tangan yang diborgol. Nggak lama, Wendy langsung berlari, Wak, ngambil pisau di dapur trailer itu, terus digores lah pisau itu ke mukanya si Robert. Luka, Wak, mukanya. Tapi habis itu langsung pisau tuh diraih sama Robert. Ditusuknya perutnya si Wendy saat itu juga beberapa kali, Wak. Untungnya Wendy masih hidup, masih bisa bertahan, dan dia berhasil kabur, Wak. Walaupun dengan kondisi perut udah berdarah tuh, lari ya kan. Wendy terus menjauh dari trailer, nggak dikejar sama siapa ini, nggak dikejar sama si Robert. Entah karena kehilangan jejak apa gimana, nggak dikejar. Dia lari, untung ada juga orang yang dengar teriakan bantuannya. Bawalah dia ke rumah sakit, si Wendy ini. Setelah pulih dari luka tusuknya, saat itu juga Wendy langsung lapor ke polisi. Dengar itu Robert langsung ditangkap, diinterogasi lah sama polisi. Pak Robert, apa betul kamu yang udah nyelakain Mbak Wendy? Katanya. Nyakitin dia sama sekali. Saya cuman main-main aja, Pak, waktu ngeborgol dia. Dia cuman bahas yang bagian borgol. Main-main gimana, Pak? Jelas-jelas Wendy itu perutnya ketusuk. Candu ya, jadi saya pikir dia lagi nggak sadar aja waktu itu. Harusnya saya yang nuntut dia, Pak, bukan malah dia yang nuduh saya macam-macam. Image Robert di sana kan lumayan baik. Kalian jangan lupa loh, dia pengusaha peternakan babi. Dia pendiri klub pigis itu juga. Dia pengusaha sukses. Jadi polisi mikir kayaknya nggak mungkin lah dia ngelakuin hal-hal aneh gitu. Jadinya Robert dibebaskan. Balik dia kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Sekalian juga memulihkan kondisi wajahnya yang kegores sama pisau Wendy tadi tuh. Balik. Nah, selama masa pemulihan di rumah itu, Robert ini, Wak, dirawat sama seorang perempuan, kenalan dia dari keluarga Picton juga, namanya Lisa. Ini aku nggak tahu dia pegawainya atau cuman kayak saudara jauh yang ikut bantu-bantu lah kayak itu. Nah, karena Robert ini masih kesulitan beraktivitas karena luka di wajahnya, Lisa itulah yang jadi sering ngebantu ngurus trailernya si Robert ini, Wak. Mulai dari bersihin ruangan, nyuci pakaiannya si Robert, sampai merapikan barang-barang Robert yang berserakan di mana-mana. Suatu hari, saat sedang membereskan salah satu sudut trailer, Wak, tanpa diduga Lisa tiba-tiba menemukan sesuatu yang bikin dia merinding. Waktu itu Lisa tidak sengaja menemukan ada banyak sekali kartu identitas perempuan. Banyak, Wah. Dan gak cuman itu aja, Lisa juga menemukan ada banyak sekali pakaian perempuan yang berdarah-darah. Waktu nemuin itu, Lisa gak langsung bilang sama Robert lah pastinya. Dia cerita sama seorang pegawai peternakannya si Robert, namanya Bill Hiscox. Dia bilang, Bill, kok aku ada nemuin banyak kali baju perempuan berdarah ya di trailernya Pak Robert. Ada banyak kartu identitas juga. Jangan-jangan, jangan ngomong sembarangan. Yang betul kau. Betul, nggak bohong. Aku ada di dalam. Mau aku tengokin kalau nggak percaya? Ya udah, nggak usah. Takut aku. Sama aku juga takut. Makanya aku cerita ini sama kau. Kita lapor polisi aja yuk, kata. Nggak usah, jangan. Nanti kalau misalnya nggak terbukti, terus dia tahu itu laporan dari kita, dipecat aku nanti. Aku juga nanti diapa-apain pula sama dia. Udah mending kita diam aja, kata si Bill kayak gitu. Iya juga ya. Dah, dibiarin, Wak, sama orang berdua ini. Padahal dia nengok hal-hal kayak gitu. Terus di saat ada dua karyawannya lah ya, dua karyawan yang udah mulai naruh kecurigaan ke si Robert, pada bulan April 98, beberapa bulan setelahnya, seorang wanita panggilan bernama Sarah dilaporkan menghilang. Sebelum menghilang, katanya Sarah ini lagi sama kawannya, namanya Diana. Kita panggil aja namanya Diana, ini bukan nama aslinya ya. Dia lagi nongkrong sama kawannya, namanya si Diana ini, di daerah Lautrec itu. Lagi nunggu pelanggan lah mereka istilahnya. Nah waktu itu, Diana yang dapat pelanggan duluan, Wak. Dia tinggalin lah Sarah sendirian di situ. Biasanya mereka memang kayak gitu.
Dah, setelah dia ngasih jasanya, Diana balik lagi ke kafenya. Tapi Sarah udah nggak ada. Diana mikir, oh si Sarah udah dapat pelanggan nih berarti ya kan. Cuman nggak lama si Diana ini dompetnya si Sarah tinggalan di meja kafe. Tinggal. Nggak biasanya si Sarah nggak bawa dompet. Lupa mungkin ya. Ya udahlah, aku tunggu di sini aja. Paling juga bentar lagi balik si Sarah. Emang biasaan mereka berdua kayak gitu, Wak. Sama-sama tunggu-tungguan lah waktu nunggu pelanggan ini. Tapi setelah beberapa jam ditunggu, Sarah nih nggak muncul-muncul juga. Diana langsung lapor ke keluarga Sarah sama mantan pacarnya si Sarah juga soal ini. Karena nggak biasanya Wak Sarah kayak gitu. Ngerasa ada yang janggal dan juga khawatir kalau misalnya ada korban hilang selanjutnya. Karena kan Wak, aku bilang tadi apa, di low track tuh banyak cewek-cewek panggilan yang nggak balik kan Wak. Yang hilang, yang dilaporkan hilang juga. Karena takut Sarah nih kenapa-napa, mantan pacarnya laporlah ke polisi. Tapi di situ polisi bilang, udah tenang aja, paling nanti juga balik lagi. Kan biasanya wanita-wanita panggilan kayak Sarah itu emang beberapa lama sering hilang terus habis itu balik lagi. Memang ada yang kayak gitu, udah lama hilang dipikir hilang habis itu dia balik lagi karena diperpanjang lah mungkin jasanya pakai gimana. Udah tenang aja, tungguin aja dulu kata polisi. Dah, hari demi hari pun berlalu, Sarah nggak balik-balik juga. Mantan pacarnya akhirnya dia nggak ngubungin polisi lagi Wak. Dia hubungi jurnalis namanya Lindsay Keynes. Nah FYI Wak, Lindsay ini memang sering sekali nulis artikel soal wanita-wanita panggilan yang hilang di daerah Lautrec. Lindsay ini juga nulis artikel lagi tentang situasi terbaru ini dan mengecam polisi karena tidak menanggapi kasus-kasus kehilangan ini dengan serius. Lindsay juga nuntut polisi untuk cepat bertindak dan menjalankan tugas mereka. Nggak cuman itu aja, di artikel ini juga ditulis nomor hotline supaya orang-orang yang punya petunjuk itu bisa menghubungi, bisa ngasih informasi atau juga sekedar melaporkan kasus hilangnya wanita-wanita panggilan yang lain lah gitu kan, dikasih hotline-nya. Nah artikel itu dibaca sama si Bill Wak. Bill karyawannya Robert yang diceritain si Lisa soal temuannya tadi tuh, dibaca sama si Bill. Awalnya Bill memang pilih diam kan karena dia takut dipecat waktu dia dapat laporan dari si Lisa. Tapi setelah ngebaca berita tentang hilangnya si Sarah, dia mulai curiga. Jangan-jangan kasusnya si Sarah ini mungkin ada kaitannya sama atasannya, sama si Robert. Dia punya feeling itu, kuat feelingnya. Akhirnya Bill hubungilah mantan pacarnya si Sarah. Dia ceritakanlah semua yang dia curigai, termasuk dengan temuan Lisa di trailernya Robert. Dia ceritain kartu identitas sama baju-baju berdarah itu, diceritain ke mantan pacarnya si Sarah. Dengar laporan itu, baru mantan pacarnya lapor ke polisi. Soal temuan Bill itu diceritain juga ke polisi. Polisi lanjut follow up lagi ke Bill. Ini benar apa enggak nih yang dia bilang sama mantan pacar si Sarah? Diverifikasi kan sama si polisi. Di titik ini Robert belum tahu ya kalau dia dicurigai. Ini masih di belakangnya, masih antara si Bill sama si polisi. Selama berhari-hari polisi pun minta keterangan Bill tanpa sepengetahuan si Robert Wak. Dan ini juga permintaannya si Bill karena dia minta dilindungi karena takut dia kena masalah. Soalnya kan dia masih kerja sama si Robert waktu itu kan. Dikasih tahu lah sama apa yang ditahunya. Tapi di tengah proses interogasi ini, polisi notis pula kalau Bill ternyata pecandu obat-obatan. Dan waktu ditanya-tanya juga keterangannya sering berubah-ubah Wak. Lama-lama polisi jadi curiga sama si Bill yang ngelapor ini. Jangan-jangan Bill cuma ngelantur aja nih. Karena gitu dia juga masih suka berubah-ubah. Tak mungkin karena takut atau memang mungkin karena pengaruh obat-obatan itu. Nggak dilanjutkan lah penyelidikannya si Robert. Bebas lagi lah si Robert dari tuduhan itu. Nah di saat Robert ini bebas dari segala tuduhan Wak, rupanya berbagai laporan soal wanita hilang yang ada di Vancouver itu terus berdatangan di daerah Lautrec itu. Di tahun 1998 sendiri Wak, setidaknya ada sekitar 35 wanita yang dilaporkan hilang, wanita panggilan. Polisi dipanik di sini, udah puluhan ya kan, jangan-jangan ada pembunuh berantai ini di daerah ini. Polisi lakukanlah penyelidikan besar-besaran tuh, udah mulai ditanggapin serius tuh. Nah di saat polisi melakukan penyelidikan, pada tahun 2000 Wak, polisi menerima laporan lagi dari seorang perempuan yang namanya Lynn. Nah, Lynn ini bukan hilang. Lynn mengaku kalau dia ini pacarnya Robert Pickton yang sudah berbulan-bulan tinggal sama si Robert dari tahun 99. Selama itu, mereka sering melakukan apapun bersama-sama Wak, termasuk bersihin trailernya Robert, masukin obat-obatan terlarang, sampai ngejemput wanita panggilan untuk dibawa ke peternakan. Lynn ini Wak, walaupun pacarnya Robert, dia udah terbiasa kalau Robert pakai jasanya wanita panggilan itu. Dia ikutan ngejemput Wak. Dah lah, di suatu malam Robert sama si Lynn ini kembali ngejemput wanita panggilan seperti biasa. Ini laporan dari si Lynn ya. Dia ngejemput wanita panggilan. Nah pas nyampe di peternakan, Robert sama si wanita panggilan itu kan langsung berhubungan kayak gitu. Sementara Lynn nunggu di ruang tamu Wak. Ketiduran dia. Dah, nggak lama dari situ Lynn kebangun gara-gara dia dengar ada
ada suara keras sekali dari arah salah satu gudang di area peternakan. Karena penasaran, Lin ngecek lah, kebangun dia cek lah ke sana. Pas Lin buka pintu gudangnya, dia udah nyium bau anyir nyengat kali. Lanjutlah dia masuk lagi ke dalam gudang yang remang-remang itu. Dan kalian tahu, ya Allah, bagai kesambar petir di siang bolong, Lin ngeliat ada kaki manusia yang menggantung di langit-langit. Kakinya aja. Dan ngegantung. Wah, teriaklah dia kan. Rupanya ada Robert di situ. Dia langsung berlari nyamperin si Lin. Robert bilang, udah tenang. Nggak ada apa-apa kok. Lin nggak bisa lah dia tenang-tenang aja. Dia panik. Apa itu? Itu kaki cewek tadi kan. Dia tahu itu kalau kaki wanita panggilannya dia jemput. Dia ingat dari warna kutek kakinya, dari cat kukunya. Diam nggak kau? Diam. Robert bilang, kalau kau berani ngelaporin ini, kau juga bakal berakhir kayak dia loh. Mau gak? Digitukan sama si Robert, Denger itu Lin gak berani bantah lah pasti kan. Dia ngangguk aja, pura-pura biasa aja, supaya Robert gak curiga nih. Tapi sejak ngelihat pemandangan mengerikan itu, saat itu juga Lin terus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dia kan tinggal sama si Robert. Dia bersikap biasa aja seolah gak kenapa-napa nih kok pemandangan kaki itu. Tapi dia nyari cara, aku harus kabur dari sini. Nah begitu ngerasa ada situasi yang aman, Robert lagi lengah, Lin alhamdulillahnya berhasil kabur dari peternakan Robert itu. Kabur dia langsung lapor ke polisi. Pak, saya nemuin gini, diceritain sama si Lin. Robert pun dipanggil lah untuk diinterogasi. Tapi waktu diinterogasi ya pasti dibantah semua tuduhan itu sama si Robert. Seharusnya pengakuan Lin udah cukup lah ya kan untuk bikin polisi itu bergerak cepat ngegeledah si peternakan Robert kan. Ya kan? Tapi sayangnya penyelidikan waktu itu tuh justru entah kayak gimana berjalan lambat kali dan tidak ditindaklanjuti secara maksimal. Jadi selama berhari-hari itu polisi cuma bolak-balik meriksa keterangan saksi, ngewawancarin Robert, interogasi Robert, dan juga baru mau menyusun langkah penyelidikan. Sementara penggeledahan menyeluruh ke peternakan yang seharusnya menjadi prioritas itu justru belum dilakukan. Masih itu aja langkah-langkah mereka. Nah, waktu polisi masih dalam proses penyelidikan Robert, Lin tiba-tiba dicabutnya laporan tadi. Lin bilang, Pak polisi, sebenarnya waktu itu saya cuma ngarang aja Pak, karena saya kesal sama si Robert. Itu katanya. Dilepasin lah Robert tuh akhirnya ya kan. Pelapor dan nyambut laporan kok. Cuman untungnya di sini polisi nggak kayak kemarin, Mereka udah mulai curiga sama si Robert karena udah berkali-kali nih Robert dilaporin terlibat mencelakakan orang, ya kan? Jadi walaupun dia sudah dibebaskan, polisi masih terus mencari bukti lainnya yang menguatkan dugaan kalau si Robert ini memang terlibat hal-hal mengerikan itu. Dari sinilah sedikit demi sedikit akhirnya fakta mulai terungkap, Di saat polisi masih menyelidiki tentang kasus hilangnya para wanita panggilan dan juga mencari tentang kemungkinan keterlibatannya si Robert, pada akhir tahun 2001 ada seseorang yang mengaku sebagai mantan karyawannya si Robert. Ini aku nggak nemu nama aslinya, kita sebut aja lah namanya Alex ya, entah dia perempuan ataupun laki-laki. Nah, Alex ini bilang ke polisi kalau Robert ini punya beberapa senjata api ilegal. Nah, karena laporan kepemilikan senjata api ilegal ini termasuk pelanggaran yang relatif langsung, konkret dan juga bisa diverifikasi kebenarannya, dengan informasi soal senjata api ini, polisi pun akhirnya bisa ngeluarin surat perintah penggeledahan trailer dan juga peternakannya si Robert. Ada alasannya, ayo kamu dapat laporan senjata api, kita bisa geledah. Akhirnya pada tanggal 5 Februari 2002, peternakan sekaligus trailernya Robert ini pun digeledah. Rupanya betul polisi menemukan sesuai laporan tadi, ada pistol-pistol yang nggak punya surat izin kepemilikan. Ditemukan. Walaupun senjata ilegal sudah ditemukan, polisi manfaatinlah situasi ini untuk periksa sudut-sudut lain di trailer Robert, ya kan? Sekalian kita cek. Dan rupanya disitulah polisi langsung menemukan ada banyak sekali barang-barang yang ditemukan nama Lisa pertama, Barang-barang mencurigakan. Ada pakaian perempuan berdarah-darah, ada borgol, ada dompet perempuan, selembar kertas yang berisi daftar nama-nama perempuan, dan juga ada inhaler punya seorang perempuan namanya Serena Abotsway. Dan waktu dicek rupanya Serena ini juga dilaporkan hilang di Vancouver. Inhalernya ada di situ.
Apa nih? Karena di titik ini polisi belum menemukan bukti kalau Robert terlibat dalam kasus hilangnya beberapa wanita panggilan di Vancouver. Mereka baru ngelihat itu aja kan belum dicocokin sama mereka. Mereka kan mau mastiin soal senjata api dulu. Akhirnya polisi tetap menangkap dan mendakwa si Robert dengan tuduhan menyimpan senjata api, kepemilikan senjata api tanpa izin, dan juga kepemilikan senjata api terlarang yang berisi peluru tanpa izin. Itu dulu ditahannya. Sementara yang temuan di luar senjata api itu di hold dulu sama polisi. Yang penting polisi udah lihat langsung kalau ada temuan mencurigakan di tempat tinggalnya si Robert. Setelah ditangkap, besoknya Robert rupanya bebas karena dia ngasih uang jaminan. Dan dia juga kan didakwanya karena senjata api. Tapi karena Robert itu masih dicurigai jadi pelaku penghilangan orang, dia pun masih dalam pengawasan polisi. Dia nggak diperbolehkan tuh masuk ke peternakannya dulu karena polisi menganggap lokasi itu jadi TKP tindakan penghilangan orang-orang ini dan masih tetap menyelidiki lokasi itu. Dan selama penyelidikan ini Robert tinggal dulu di rumah si Dave, adiknya itu. Gak jauh memang kan dari peternakan. Dah, polisi lanjutlah penyelidikan peternakan itu kan. Peternakan yang seluas berapa hektar tadi? 20-an hektar. Di penyelidikan ini, polisi menemukan ada banyak sekali DNA perempuan. Lebih dari 200 DNA, termasuk DNA beberapa wanita panggilan yang sebelumnya dilaporkan hilang. Ada di situ. Dari situlah akhirnya pada tanggal 22 Februari 2002, polisi pun menangkap Robert lagi. Dicecar lagi lah si Robert. Pak Robert, kami nemuin ada banyak sekali DNA perempuan yang selama ini dilaporkan hilang di tempat Bapak. Bapak tolong jawab jujur, di mana Bapak menyembunyikan mereka, katanya. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Peternakan saya ini kan besar kali. Jadi bisa aja ada orang random, termasuk perempuan-perempuan itu, masuk sendiri tanpa izin. Kan nggak mungkin bisa saya pantau, Pak. Gitu. Itu katanya. Dicecar terus kan berbagai pertanyaan itu ke Robert, tapi masih nggak mau ngaku juga Robert ini. Akhirnya polisi cari cara lain lah dengan operasi penyamaran. Jadi nantinya selama Robert itu ditahan, dia akan ditempatin satu sel sama seorang polisi yang udah nyamar jadi narapidana. Nah, dari situ polisi yang nyamar ini nantinya akan mancing-mancing Robert, untuk cerita apa yang sebenarnya terjadi. Mancing lah kan, menjalin kedekatan lah gitu. Rupanya berhasil cara itu. Pas polisi berhasil mancing soal wanita-wanita panggilan yang hilang di peternakan atau di Vancouver itu, Robert akhirnya ngaku ke kawan ini. Dia bilang, kau tahu nggak? Aku udah ngabisin 49 wanita loh. Wanita panggilan di peternakan aku. Sebenarnya mau aku bulatin sampai 50. Tapi dia ketangkap duluan pula. Ketawa dia. Itu katanya. Waktu udah dapat laporan dari polisi nyamar ini, mereka langsung melakukan penyelidikan besar-besaran di area peternakan itu langsung. Karena kan dibilang udah dihabisi nyawanya kan. Polisi waktu itu masih kayak berpositif thinking. Ini orang-orang ini hilang nih, belum dihabisi. Makanya ditanya, di mana orang-orang itu atau wanita-wanita ini? Nah, waktu dia bilang udah menghabisi 49 orang ini, ditambah lagi kesaksian si Bill kemarin itu kan, akhirnya diperiksa lah besar-besaran. Itu alat-alat berat pun dipakai untuk apa? Untuk ngegali tanah-tanah peternakannya si Robert. Dengan penggeledahan lahan seluas hampir 20 hektar itu, katanya proses penyelidikan ini pun sampai menghabiskan dana mencapai 70 juta dolar Amerika. 70 juta dolar. Kalau sekarang itu kurang lebih 800 miliar rupiah. 70 juta dolar. Dan itu menjadi salah satu investigasi forensik terbesar dan paling mahal dalam sejarah kepolisian Kanada. 20 hektar, 70 juta dolar. Dah. Sesuai dugaan kita semua, disitulah polisi menemukan ada banyak sekali tulang, tengkorak kepala yang dibelah jadi dua, ada daging, ada rambut, gigi, kulit, kuku manusia yang tersebar di seluruh area peternakan. Dan gak cuman itu aja, mereka juga menemukan ada 3 kantong plastik berisi penuh sama daging babi yang dicincang dan dicampur sama daging manusia di freezer. Tempat daging babi hasil peternakan mereka disimpan. Ada di situ 3 kantong. Yang bikin lebih kaget lagi, polisi juga menemukan sisa-sisa daging manusia di tempat biasanya mereka
makan babi. Temuan ini jelas bikin polisi dan masyarakat semua di sana shock, Wak, karena selama ini kan peternakan babinya Robert ini udah jadi apa? Jadi pemasok kan, jadi pemasok daging babi ke berbagai wilayah yang ada di sana, di kota Port Coquitlam itu. Paniklah mereka, jangan-jangan daging babi yang selama ini kita makan tuh ada daging manusianya nggak? Ditambah lagi Robertnya juga dikenal suka bagi-bagi daging babi gratis, Wak, ke tetangga-tetangganya. Tapi, Wak, di sini polisi sendiri belum menemukan bukti jelas ya kalau daging yang dijual sama si Robert itu dicampur daging manusia apa enggak. Cuman yang jelas dengan bukti-bukti yang dikumpulkan polisi itu, Robert pun akhirnya langsung didakwa dengan 27 tuduhan penghilangan nyawa tingkat pertama. Persidangan pertama pun digelar pada bulan Januari 2007, Wak. Di persidangan ini pengacaranya si Robert memberi pembelaan, tentunya dia bilang, Pak Hakim, peternakan Robert ini kan luas sekali Pak Hakim, 20-an hektar. Jadi siapa aja bisa masuk. Bisa aja juga ada orang random yang udah ngelakuin hal itu, udah lakukan penghilangan nyawa di sana tanpa sepengetahuan Robert, dan sekarang Robert yang dituduh gitu loh. Tapi pembelaan itu tidak diterima sama para dewan juri di persidangan, Wak. Karena selain bukti-bukti yang ditemukan itu udah jelas ya, berbagai keterangan dari berbagai pihak tuh juga termasuk keterangannya Silin, Lisa, Bill, beberapa mantan karyawan si Robert itulah juga udah cukup untuk membuktikan kalau Robert bersalah. Akhirnya pada tanggal 9 Desember 2007, Robert pun dinyatakan bersalah atas 6 dakwaan penghilangan nyawa, Wak, dengan dakwaan penjara seumur hidup. Dari semua itu 6 dakwaan yang terbukti lah gitu, dari puluhan korban yang ditemukan ini. Dan katanya dari pertama dituntut penghilangan nyawa tingkat pertama, turun, Wak, jadi penghilangan nyawa tingkat kedua. Tentu putusannya juga memancing emosi masyarakat ya kan, Wak, karena dengan korban sebanyak dan perbuatan sesadis itu seharusnya Robert mendapatkan hukuman yang lebih kejam dan lebih berat lagi. Tapi setelah belasan tahun menjalani hukuman di penjara, pada tanggal 30 Mei 2024 Robert ditemukan meninggal dunia setelah dia diserang sama terpidana lain di tahanannya, Wak. 2 tahun yang lalu dia baru meninggal. Cuman sampai sekarang motif Robert melakukan semua itu nggak pernah betul-betul terungkap gitu loh, Pak. Robert sendiri juga nggak pernah memberikan alasan yang jelas kenapa dia menghabisi puluhan perempuan panggilan ini. Kadang dia itu membantah semua tuduhan, tapi juga di kesempatan lain dia ngaku dia sudah melakukan ini semua. Pertama dia bilang 49, ada yang bilang sampai berapa puluh apa segala macam gitu. Nah, karena pengakuan itu sering berubah-ubah, polisi maupun psikolog forensik tidak pernah bisa memastikan apa motif sebenarnya di balik semua penghilangan nyawa itu. Gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa berantai yang dilakukan oleh seorang Robert Pickton. Bayangin, Wak, ada banyak kali korban selama bertahun-tahun itu hilang, dicari keluarganya, tapi ternyata ditemukan dalam keadaan tidak utuh lagi di peternakannya si Robert ini. Terlepas dari apapun latar belakang dan juga profesi para korban, Wak, ya, nyawa mereka tetaplah berharga. Gak ada satupun orang yang berhak mengambil nyawa mereka kecuali Tuhan. Semoga kita semua selalu terhindar dari kejahatan, keburukan, dan juga mara bahaya di luar sana, Wak, ya. Amin ya rabbal alamin. Menurut kalian gimana tentang kasus ini, Wak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye.